Ganjar Pranowo. Setiap pagi selalu mengawali hari dengan menyimak pengajian atau kultum di kantornya. Tidak pernah pilih-pilih makanan, yang penting apapun menu makanannya harus ada kerupuk. Penikmat sambal nomor wahid dan sangat suka menu ikan manyung khas Semarang. Semasa kuliah kerap mencomblangi teman-temannya dan beberapa di antaranya sukses menjadi pasangan. Rahasia kebugarannya adalah rutin pijat. Untuk olahraga, hanya hobi naik sepeda dan berenang. Tidak bisa main tenis, apalagi golf. Itu maksudnya hobi jomblangin tuh, comblangin orang waktu kuliah, itu maksudnya apa? Karena nggak bisa nyari cewek cakep jadi nyariin orang gitu? Enggak, saya kira tim risetnya keliru itu. Katanya hobi nyomblangin, ini jelas nih soalnya, kita udah risetnya sampai UGM yang dulu-dulu. Udah ke sana ya? Oh. Dicomblangin atau nyomblangin? Katanya hobi nyomblangin. Enggak. Infonya dari Bu Ganjar loh. Oh gitu ya? Aku buka rahasia. Ada istri saya situ itu sama anak saya. Itu iya. kan ada Bu Atika dan anaknya Mas Ganjar. Saya bedanya sama Mas Anies di situ. Saya masih ingat dulu salah satu hobi saya godain dia. Waktu itu kita di UKM ya Mas ya, Unit Kesehatan Mahasiswa. Mas Anies ini ketua senat. Jadi waktu SMPT baru naik itu kenceng banget. Kita pernah paku pintunya. Jadi waktu mau masuk itu malam-malam kita paku pintunya. Pagi-pagi dia bongkar pintunya itu. Saya datang ke kantor udah ketutup semuanya, digembok. Udah ditutup. Kerjaan anak UKM, Ganjar. Jadi dulu tuh musuhan? Nah UKM waktu itu sama SMPT memang bukan musuhan sih. Tidak kompak gitu aja. Dijelasin Mas SMPT apa? Oh, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Mas Anies dulu ketua senat ya Mas? Iya. Ketua senat di UGM. Jadi dulu, kalau sekarang BEM ya. BEM. Kalau sekarang BEM. Cuman dia SMPT pertama itu waktu itu nggak tahan. Akhirnya dia nggak bisa gaul lah gitu. Kalau dia lain memang. Mas Anies itu datang, ikut nongkrong ya kan. Terpaksa gitu kan. Terpaksa ngobrol, lobby-lobby sama kita. Habis itu cair tapi. Habis itu cair. Terus kemudian mulai kompak. Saya nanti mau tanya nih soal aktivitas mahasiswa, tapi saya masih penasaran yang itu tadi. Ntar, Mas saya ceritanya belum selesai. Dia punya sepeda. Habis itu dia naik Vespa. Vespanya jelek sih saya tahu. Semester ketiga. Vespanya jelek lah. Betul. Itu. Cuman dia jauh lebih kaya karena saya nggak punya. Jadi ada teman saya. Teman naik gunung, hampir tiap hari naik gunung, dia agak baik hati. Nah saya pinjem gitu. Apalagi waktu itu kalau mau ngapel nungguin. Jadi yang sekarang jadi istri saya itu kan. Itu nungguin. Jadi dia tahu kalau saya belum datang atau datangnya telat, 2 saja. Dia nggak dapat pinjaman sepeda motor, ya, atau emang nggak punya duit sama sekali gitu. Antara 2 pilihannya. Ya, jadi akhirnya cari pinjaman sepeda. Jadi kalau nggak punya duit, nggak bisa beli bensin, nggak dipinjemin sepeda motor, kita naik sepeda kan mesti sampai. Modalnya kan cuma ini. Makanya sekarang saya senang naik sepeda. Karena mengingat masa-masa romantis muda itu dengan sepeda. Ya iyalah. Jadi selalu ini. Iya dong. Kalau gitu aku juga mau ngasih hadiah deh. Apa itu? Ke Mas Gubernur. Okay. Surprise dong. Ada nggak hadiah Mas Gubernur? Masa cuma Mas Menteri yang dikasih perkakas? Beda. Ini serius amat. Lemari atau apa ini? Aku ke arah sana yuk Mas. Oke. Buat Mas Menteri, Mas Lebih gede nih rupanya. Oh iya, mantep ya hadiahnya Mas. Mantap. Mas Anies jangan. Iso dodolan gue langsung nih. Aku jadi nggak enak Mas Anies dapatnya obeng harganya murah lagi. Apa ini? Gak apa-apa ya Mas. Ini. Ini Mas Anies. Ingat nggak sepeda ini? Ini mas sepedanya dia sebenarnya. Enggak, ini tahu nggak adik-adik, ini sepeda bersejarah. Ini sepeda yang dipakai oleh Ganjar Pranowo untuk ngapelin Ibu Atika. Oke. Mas Ganjar, sepeda ini kita datangkan tadi malam dari Jogja, pinjem langsung dari aslinya. Ini berarti sepedanya Jabrik ini. Betul Mas. Betul ya? Kita minjem sama Mas Jabrik. Oke. Jadi biasanya Mbak Atika boncengnya di sini? Iya dong. Gitu ya? Lagunya tahu nggak? Lagunya tahu nggak? Apa? Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Ini kayaknya kalau nggak di cross check ke Mbak Atika aku nggak percaya deh. Aku tanya aja boleh dia. nanya, ada mic-nya nggak? Mbak Atika bener nggak? Bener nggak? Lagunya itu? Malu nggak sih kalau diapelin naik sepeda? Gondrong-gondrong lagi kok mau sih? Enggak ya, kalau kita udah fall in ya fall in. Cie. Kalau sudah fall in. Enggak ngeliat apapun gitu. Enggak pernah berpikir besok dia jadi apa, apakah ini. Tapi
Insya Allah kalau niatannya tulus, ikhlas, akan sama-sama berjuang, ya abadi lah Keren, insya Allah. kan? Dan akhirnya sekarang jadi istri gubernur. Iya, keren kan? Keren. Saya mau tanya yang agak serius. Soal mahasiswa, karena kita sekarang di depan mahasiswa. Tadi Mas Ganjar bilang aktif di apa Mas? Mapala, di GMNI, GMNI, di Pers Mahasiswa, ya. Mas Anies bahkan sampai dengan jadi ketua Senat. Ya. Apakah itu yang kemudian membekali Anies Baswedan, Ganjar Pranowo sehingga bisa menduduki posisi pejabat publik seperti saat ini? Apa yang dilakukan ketika kuliah yang menyiapkan Anda berdua sehingga bisa berada dalam posisi yang akan mampu mempengaruhi orang? Ya, sebenarnya benar kalau bicara masa kuliah itu masa pengembangan diri. Sebagian di dalam ruang kelas, tapi sebagian di luar ruang kelas. Karena itu kalau mahasiswa hanya tempat kos dan kelas, maka mereka sungguh merugi. Mahasiswa itu harus aktif. Jadi justru aktivitas itu membuat punya pengalaman yang jauh lebih kaya. Ini ya seperti saya Mas Ganjar. Kita waktu itu sama-sama di gelanggang mahasiswa. Saya di Senat, Mas Ganjar di UKM. Apa yang terjadi? Ada perbedaan pandangan, ada perbedaan. Di situ terjadi polarisasi, friksi, konflik. Dan itu menjadi pengayaan luar biasa. Sehingga kita itu terbiasa untuk pertemanan dijaga meskipun ada perbedaan pandangan di masa itu. Jadi pengembangan diri buat teman-teman yang sedang kuliah sekarang harus membayangkan masa kuliah itu tidak bisa diulang. Jadi masa kuliah ini pastikan selama kuliah bukan hanya di ruang kelas, tapi juga aktif di organisasi, aktif di kegiatan mahasiswa, termasuk mengekspresikan pendapat soal-soal masyarakat. Yang tidak kalah penting, kuliahnya jangan kemudian tertinggal. Kalau aktif dua-duanya. Mas Anies emang IP-nya berapa dulu? Nah ini sensitif ini. Sarah. Ini berat. Kan aku sih konkret aja, ketua Senat, banyak kegiatan, emang IP-nya berapa? Benar, jadi waktu itu saya targetkan, lulus sama IP itu pakai target. Targetnya adalah saya lihat syarat mendaftar beasiswa Fulbright. Waktu itu minimalnya 2,75. Mas Anies 2,76. Sekarang 3,25. Oh. Jadi kalau sekarang kira-kira sekarang ya, kan namanya mata uang aja ada devaluasi ya kan, rupiah dulu rupiah sekarang lain bukan, ya kan? Jadi nggak jadi berapa waktu itu? Waktu itu ini nggak jawabnya muter-muter. Minimal untuk Fulbright 2,75, saya dapat hampir 3. Oh lumayan. Lumayan. Mas Ganjar, adakah yang Anda lakukan spesifik atau sesali tidak lakukan dulu misalnya? Generasi kita ini kan kegiatan mahasiswa banyak yang mati. Terus kemudian orang membuat UKM lah, unit kegiatan mahasiswa. Saya ikut Mapala, jam 2 pagi dini hari di lereng Gunung Merapi itu diculik satu-satu. Dibangunin satu-satu. Ternyata di situ diinterview habis-habisan dan saya tidak lupa sampai sekarang pertanyaannya, kenapa kamu masuk organisasi Mapala ini? Kamu pengen jadi mountaineer? Pengen jadi rock climber? Pengen jadi caver? Saya bilang enggak. Jadi kamu pengen jadi apa? Saya mau jadi ketuanya. Dan setahun kemudian memang saya ketuanya. Memang ketuanya. Ya. Nah, itu artinya dari mahasiswa sudah punya ambisi politik. Ini kata iya loh. Tapi ini habis ini pasti maunya jadi presiden. Kompor nih. Jadi teman saya dulu memang ngomong gitu. Ganjar ini apa-apa dipolitisasi katanya gitu.